depan gitu ya. Iya, Kanan kiri, ada belakang. dalam Qur'annya ditulis setan itu sudah berjanji akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Akidah kita melalui istri. Lewat masa lalu mantan. Ya, Kalau itu saya nggak nyebutin, kalau itu saya nggak nyebutin. Iya, kan. Yang bicarakan inilah yang bersangkutan. Iya. Jadi kalau saya memang kita semuanya harus belajar bahwa semua yang terjadi di dunia ini pasti atas izin Allah. Itu harus diketahui juga. Makanya kalau ada seorang punya kemampuan agama yang kurang, ya nggak usah diledek. Nggak usah, biasa aja. Atau diajak ya Ustadz ya. Ayo. Diajak boleh ya, maksudnya ini persoalan diledeknya itu nggak usah, tapi diajak monggo itu bagus. Kalau dia itu kurang kecerdasannya ya jangan diejek. Dikasih dia kepandaian. Nah, cara seperti saya memberikan ilmu seperti ini, ya saya mengajak. Bagi orang yang dia belum paham atau dulu itu dia merasa berseberangan, saya nggak merasa berseberangan. Kamu yang belum paham sebenarnya. Kamu itu di sini ada sesuatu yang mengganjal. Jadi karena belum paham, ya nggak mau nerima. Seperti itu. Loh, ini kan bukan persoalan kredit, bukan. Ini bukan persoalan utang piutang, bukan. Ini persoalan ilmu yang selama ini belum pernah terkuak. Itu loh maksudnya, ilmu yang belum pernah terkuak. Contoh kesehatan itu berhubungan dengan akhlak. Kan nggak pernah ada yang menguak dulu. Coba siapa? Nggak ada yang menguak. Jadi harus kita pahami ini ilmu yang punya itu Islam. Kenapa Rasulullah itu dilahirkan di muka bumi? Kenapa? Allah memberikan gambaran untuk menyempurnakan akhlak. Nah, selama ini orang nggak tahu juga bahwa yang namanya menyempurnakan akhlak dari yang jahiliyah ini disempurnakan menjadi yang lebih baik, lebih mulia di hadapan Allah. Nah, di situ itu sudah banyak tertulis dalam Quran. Kalau umpamanya musibah itu dari buah tangan sendiri, berarti kalau musibah dari buah tangan berarti ini ada kesalahan seseorang. Nah, kesalahan ini belum pernah diceritakan, hanya sekedar kesalahan orang atau golongan, iya. Tapi jangan dipergunakan untuk menyalahkan. Ini gempa di Indonesia ini karena kesalahan pemimpin. Lah, kan menyalahkan namanya. Lah kok nggak bilang ini gempa ini di Indonesia karena salah saya ya? Itu kan nggak pernah. Harusnya begitu saja. Bisa jadi karena salah saya. Bisa jadi salah saya ya. Kan itu sampai senyum. Jadi orang itu care juga. Bukan mau menyalahkan pemimpin, bukan menyalahkan kelompok tertentu, kampung tertentu, provinsi. Enggak. Nah kalau ada COVID, coba suruh jawab, siapa yang salah? Masya Allah. Bisa jadi karena dosa-dosa saya. Kan gitu, kan nggak boleh menyalahkan. Semua ini dari Allah Ta'ala. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa akhlak inilah yang menguat. Contoh, kata dalam Quran, kata Allah itu, kan mulut kita terkunci, tangan menjadi saksi, kaki. Nah, itu hanya gambaran. Padahal semua ini bersaksi. Siapa yang bersaksi? Allah sudah menceritakan bahwa termasuk di dalam tubuh kita ini banyak kekuasaan kebesaran Allah. Nah, di tubuh atau di benda yang diciptakan Allah itu ada yang menjaga. Nah, yang menjaga ini siapa? Bukan jin, bukan. Yang menjaga inilah para malaikat Allah. Menjaga mulut kita, menjaga mata kita. Menjaga itu bukan berarti terus mulut kita ngomong semau-maunya itu udah dianggap benar karena ada malaikat. Bukan. Menjaga itu mereka besok pada waktu kita itu dipanggil oleh Allah Ta'ala dan mulai dihisap, tubuh organ ini menjadi saksi. Mulut kita ini sering mengajak orang ada di jalan Allah karena Allah, atau mulut kita itu sering mencaci orang, mendolimi orang, membujuk orang, mengajak orang untuk melakukan sesuatu hal yang tidak pantas di hadapan Allah. Malaikat ini yang bersaksi.
Mata kita melihat sesuatu nggak suka itu langsung marah, atau nggak suka memberikan nasihat. Nah, ini kan beda-beda nih. Masuk yang mana? Atau mata kita itu malah menyukai sesuatu yang Allah nggak suka. Lah inilah malaikat bersaksi dijaga di mata. Dijaga otak ini ada malaikatnya beda lagi. Otak kita pergunakan untuk apa? Berpikir suuzon apa husnudon? Berpikir untuk berpolitik menyenangkan nafsu kita, atau berpikir untuk mengajak orang berbuat baik karena Allah. Nah, kan begitu. Ini besok bersaksi. Telinga kita kalau diberi nasihat mau mendengarkan atau enggak? Atau telinga kita mendengarkan nasihat marah, atau telinga kita mendengarkan sesuatu nggak enak marah. Lah itu kan bersaksi semua. Sensitif terhadap gibah. Iya. Tangan kita juga sama, kita pergunakan untuk bekerja. Bekerja yang mana? Kan bekerja di kantor ini itu, tapi ketangkap KPK. Malaikat nggak bisa dikibuli. Lo ketangkap KPK kok ketemu wartawan dada. Lo gimana coba? Nanti dia bilang, wahai Allah, saya walaupun ketangkap KPK, saya dada juga, gitu. Lah kan begitu. Semuanya akan bersaksi. Jantung ini mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Dipergunakan apa darah di tubuh ini? Darah ini di tubuh terpancing oleh adrenalin. Adrenalin ini untuk apa dia terpancing? Adrenalin ini terpancing kalau dia itu emosi, sehingga adrenalin bekerja cepat, degupan cepat, tensi naik, jantung ikut cepat. Wah, untuk marah, untuk mencaci saudaranya, untuk mengejek, dan dia bilang sebarkan. Loh, itu dia dapat nanti. Tapi adrenalin itu bekerja dengan lembut, tapi dia bekerja keras tapi lembut. Mengajak jantung bekerja, dia mengajak dalam kebenaran di jalan Allah terus-menerus. Malaikat yang di situ akan melaporkan nanti, bersaksi di akhirat, Mas. Itu yang belum pernah terkuak itu. Dia kalau ngomong dengan orang lain baik, jadilah orang yang sabar, orang yang senantiasa tawadu, senantiasa tawadu. Terima semua apa dari Allah Ta'ala dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan. Baik itu nikmat maupun ujian. Petamu di rumah. Bu, kamu gak masakin saya. Loh. Ini bersaksi. Bukan gedung saji. Nggak ada apa-apa. Ya. Itu sama. Itu Allah itu sudah menulis dalam Quran. Apa yang dikerjakan manusia yang terang-terangan maupun yang disembunyikan, kan gitu. Aduh, Nah, dengar tuh para suami. Dengar Pak. Dan inilah yang belum pernah diceritakan. Nah, ini nanti berakibat jika dia itu salah, keluar dari takarannya, sudah mencapai takaran tertentu, dimunculkanlah sakit oleh Allah Ta'ala, agar orang ini sadar masih ada dosa seperti itu. Bentuk sayangnya Allah. Itu bentuk sayangnya Allah agar kembali sujud. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim sama. Tahu nggak dia sakit itu dari mana? Baca Quran. Itu jenis sakitnya apa nih, Ustaz? Kenapa? Jenis-jenis sakitnya apa? Karena ngecek-ngecek gitu. Kalau ngecek-ngecek itu, kalau ngecek-ngecek hati. Dia imani, dia merasa benar itu hatinya nomor satu. Bisa aja memang nanti mulutnya sering sariawan sama bau. Bau nggak sedap sama sariawan itu sering. Karena kasar omongannya. Tapi hatinya dia yang rusak ya. Apalagi yang diajak saudaranya, hatinya rusak dia. Dia sudah yakin apa yang dikatakan benar. Oh, nggak boleh. Karena saudaranya nggak taunya punya dalil benar juga. Nggak taunya saudaranya dalilnya dari Quran. Nah, harus berpikir nih. Oh, dia Quran nih. Saya harus belajar nih. Nah, harusnya kan seperti itu. Iya. Bagaimana cara mentafsir? Loh, benar juga. Tidak menyimpang dari dalil-dalil yang lain. Nah, harus berpikir. Bukan main langsung. Lah kan Quran kan jelas, utuh sejak dari zamannya Nabi sampai sekarang kan utuh nih. Iya.
Kalau memang ada dalil yang lain bukan dari sisi Quran, yang harusnya dalil lain itu yang belajar. Begitu Ustaz kayaknya ya. Yang kita tahu dari guru-guru kita begitu ya. Seperti itu, harus belajar, harus difahami. Tadabbur itu tidak hanya di kulit, tadabbur itu bisa sampai ke dalam. Di Yasin itu bukan hanya cuma terkunci mulutnya, hanya tangan. Karena taunya tangan. Coba uraikan tangan itu akan cerita apa, uraikan nanti kaki akan cerita apa, uraikan otak kita itu akan cerita apa. Uraikan coba. Suruh uraikan nggak bisa. Nah inilah sebenarnya yang nanti di akhirat itu di situ. Jadi bukan asal digebukin di akhirat. Mata orang yang melihat sesuatu yang dia merasa tidak nyaman, kemudian dia melecehkan, kemudian dia memfitnah, matanya itu ditusuk oleh Allah Ta'ala, barangkali seperti itu. Hatinya juga dihancurkan karena dia mengimani keyakinan dia yang salah. Bukan iman kepada Allah Ta'ala, mengimani keyakinan dia yang salah. Itulah harus kita ketahui. Yakin nih bahwa dengan baca mantra ini bisa kaya. Ya emang kaya. Tapi kan masuk ke hati, menguatkan hati. Makanya itu kelihatan nanti kalau sudah disiraman kolbu. Seumpama ada sehari pendengaran ini kupingnya aja udah terus posisi. Iya. Sampai betul-betul dosanya itu, dosa pendengarannya itu hilang. Iya. Cuma Sampai kapan? sampai kapan? Kan gitu. Dia mau mendengarkan itu benar baik karena Allah, atau dia mendengarkan marah, ini diadu, ditimbang. Mau beratnya mana? Kita nggak pernah tahu. Oh kita sendiri itu kalau mamanya kayak Mas Bumi tadi cerita kalau wah kamu sekarang terkenal ya, ini kan seneng tuh. Bangga. Lupa dengan Allah. Nah, lupa dengan Allah. Bisa Ya, jadi karena nasibku aja. Lu kok nasib? itu nggak takut secara nggak langsung ya. Itu nggak takut secara nggak langsung. Benar ini. Kalau bedanya yang tadi nggak takut Nantang. nanti. Ya, kan beda nih. Iya. Kayak mamanya, kamu sukses ya sekarang gini. Ya, saya bekerja keras. Nah, itu mempersekutukan Allah. Dengan pekerjaan. Dia dengan pekerjaannya. Ustadz Asep cakep 100 tenang. Itu mempersekutukan Allah dengan pekerjaannya sebenarnya. Itu mempersekutukan Allah. Allahu Akbar. Wah, rencanamu berhasil, ini ada jembatan layang, jalan layang sampai sekian puluh kilometer. Ya itu karena buah pikiran saya, karena sebelum saya jadi ini saya. Itu mempersekutukan Allah dengan otaknya dia. Apalagi kalau ngomong begini Ustaz, siapa dulu dong? Itu lebih langsung ya. Gue gitu loh. Aduh. Makanya di situ kita belajar untuk saling mengingatkan terus. Yuk kita belajar, namanya manusia itu makhluk tidak sempurna. Walaupun diciptakan oleh Allah Ta'ala paling sempurna, tidak sempurna akidah. Kalau fisik sama otak sempurna lah ya. Iya.